Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senan Muksan dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Saya mau wawancara Ibu tentang terkait kurikulum yang ada di sekolah. Siap. Dengan Ibu siapa? Nama saya Siti Rami Pujisari. Saya kebetulan memang tupoksinya di bagian kurikulum, sementara sekarang mengajar di kelas 1A. Saya langsung mulai. Mungkin yang pertama, pertanyaan dari saya, kurikulum apa yang saat ini diterapkan di sekolah ini? Kurikulum yang sampai saat ini tahun pelajaran 2025-2026 sudah keseluruhan kelas menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap. Nah, kemarin baru tahun ini kelas 6 juga melakukan kurikulum Merdeka. Jadi sudah seluruhnya di SD 27 Cibogo menggunakan kurikulum Merdeka. Sejak kapan kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah? Kurikulum Merdeka itu kan terjadi ketika setelah pandemi ya. Di sekolah itu awalnya kan kurikulum Merdeka itu tidak diwajibkan siapa saja yang siap, tapi pada kenyataannya kita juga mempersiapkan diri. Diawali dari 2021 sampai saat ini, sampai kepada kelas 6 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi sejak setelah terjadinya pandemi itu kurikulum Merdeka diterapkan secara bertahap. Jadi kelas 1 dan 4 dulu biasanya, kelas 2 dan 5, tahun berikutnya baru kelas 3 dan 4. Untuk yang ketiga, bagaimana pemahaman guru terhadap konsep kurikulum Merdeka? Pemahaman guru yang saya pahami ya, yang saya analisa dari guru, karena manusia itu adalah makhluk yang adaptasi. Jadi di awal memang ini merasa berat karena terjadinya perubahan kan, tetapi makin hari kurikulum Merdekanya setelah 3 tahun saya merasa bahwa guru sudah mulai bisa beradaptasi dan mulai bisa menerima kurikulum Merdeka tersebut. Bagaimana penerapan kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran di kelas? Rambu-rambu dari kurikulum Merdeka itu kita melaksanakannya pasti ketika di awal itu butuh effort ya, tetapi juga alhamdulillah kalau di Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan itu selalu setiap tahunnya ada workshop atau pelatihan tentang kurikulum Merdeka, sehingga kami bisa melakukan kurikulum Merdeka seperti yang sudah saya sampaikan, itu dilakukan secara bertahap. Jadi kalau tahun sekarang 2021 4 dulu, selanjutnya dan sampai kelas 5. Apakah guru diberi kebebasan dalam menyusun perangkat ajar? Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang sangat adaptif dengan keadaan ya. Jadi artinya guru diberi keleluasan, tetapi tetap ada rambu-rambu tertentu. Artinya kebebasan di sana, seperti kalau misalnya kita berhubungan dengan administrasi, dari jadwal itu tidak harus, walaupun misalnya satu kelas ya, kelas 1A dan 1B itu boleh jadwalnya bukan satu itu ya. Kemudian misalnya di CP ya, kalau berhubungan dengan RPP, di CP-nya dari misalnya ada 10 CP, itu boleh guru di semester 1 mau 6 CP, mau 3 CP, itu silakan. Itu salah satu dari ciri khas kurikulum Merdeka, itu di CP ya, di CP itu boleh dipilih gitu, boleh saya mau di semester 2, saya mau di semester 1 yang ini. Ketika kelasnya paralel, ketika kelasnya sama, itu boleh gitu, tidak harus kelas 1A dan B itu sama bareng tidak. Itu khasnya kurikulum Merdeka. Metode apa yang sering digunakan dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran pastinya kalau yang merujuk ke kurikulum Merdeka, metodenya metode yang lebih mengaktifkan siswa ya, diskusi, kemudian simulasi, presentasi salah satunya, kemudian proyek yang bagaimana anak banyak melakukan pengalaman, karena ciri khas dari kurikulum Merdeka bagaimana anak bisa aktif atau lebih ke pembelajarannya contextual learning, kegiatan sehari-hari yang di sana pasti merupakan metode-metode yang dibutuhkan keaktifan siswa dan pengalaman langsung. Bagaimana pengelolaan kelas dalam kurikulum Merdeka? Dalam kurikulum Merdeka di pengelolaan kelas itu yang sangat hati kelas tinggi itu di kurikulum Merdeka, di mana guru bersama siswa itu bisa menyeting kelas itu sendiri.
boleh kelas itu berubah, itu bagaimana kesepakatan atau komitmen bersama yang dilakukan oleh guru dan siswa. Jadi di kurikulum Merdeka dari mulai pembelajaran sampai setting kelas, bagaimana misalnya kelasnya mau seperti apa, ketika pembelajaran hari ini bentuknya kelompok, bentuknya berhadapan. Nah itu di kurikulum Merdeka itu bisa antara ada kesepakatan atau ada ide saran dari siswa itu gitu. Kapan pelaksanaan asesmen pembelajaran dilaksanakan supaya anak tersebut paham untuk materi ini? Asesmen itu ada dua ya, ada formatif, ada sumatif. Formatif itu kan untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, kapan sih formatif? Formatif biasanya dilakukan boleh di awal, kan bentuk formatif juga kan tidak harus berbentuknya tulis, bisa lisan. Jadi guru bagaimana ketika melakukan persepsi itu melakukan asesmen. Ada di awal, kemudian ada di proses ketika tengah-tengah, ketika guru sedang menjelaskan, kemudian guru merefleksikan bagaimana dengan pemahaman materi ini, nah itu juga asesmen. Kemudian asesmen di akhir formatif, misalnya ketika sudah selesai itu juga dilakukan asesmen untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang bisa diterima oleh siswa ketika kita pembelajaran. Jadi bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir sesuai kebutuhan guru tersebut. Apakah terdapat muatan lokal atau kearifan lokal dalam pembelajaran? Ya, di Kota Bandung itu ada khas muatan lokal. Yang pertama adalah PLH ya untuk Kota Bandung, yang kemudian yang kedua adalah bahasa Sunda. Itu muatan lokal. Di jam pelajarannya 2 sih sebenarnya, tetapi itu boleh di satu minggunya ada 2 bahasa PLH atau 2 bahasa Sunda. Artinya berarti akan melebihi dari jam pelajaran yang ditentukan oleh Kemendikbud di Dasmen. Itu tidak masalah, yang penting sekolah dan rambu-rambu yang disampaikan oleh dinas bahwa muatan lokal ini harus dilakukan. Dan satu lagi mungkin kalau yang tingkatnya sesuai Kemendikbud Dasmen ada lagi muatan lokal bahasa Inggris, tapi ini tidak wajib ya untuk saat ini, itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kecuali kelas tinggi, kalau masalah kelas 3 sampai kelas 6 itu sudah melakukan pembelajaran bahasa Inggris. Tapi kalau muatan lokal bahasa Sunda sama PLH 1 sampai 6, SMP kalau salah SMA itu harus melakukan ketika ada di wilayah Kota Bandung. Kendala apa yang sering dihadapi guru dalam penerapan kurikulum Merdeka? Pastinya tadi kan butuh adaptasi ya. Sebenarnya kalau misalnya mencerna atau kita mau menyadari bahwa kurikulum Merdeka itu sangat bermanfaat, tidak ada yang tidak susah. Artinya ya di awal-awal mungkin ya tadi ya selalu bahasanya itu adalah sapras ya, sarana. Tapi kan itu kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, barang-barang bekas itu untuk menjadikan media pembelajaran kan begitu ya. Tapi saya pengalaman yang ada dan guru secara mayoritas itu tidak ada kendala. Jadi guru siap melakukan kurikulum Merdeka dengan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran. Jadi deep learning itu bukan kurikulum, tapi deep learning itu adalah pendekatan pembelajaran. Dampak apa yang dirasakan terhadap siswa ketika ada kurikulum Merdeka? Dampaknya sangat terasa ya, karena ciri dari kurikulum Merdeka itu anak harus gembira dan harus bermakna. Pembelajaran itu kan harus bermakna ya. Bagaimana anak sudah merasakan bahwa ini pembelajaran. Salah satu contoh, kita misalnya bisa dan di pembelajaran kurikulum Merdeka itu terdapat kolaborasi atau mitra juga. Misalnya membahas sampah saja itu bisa masuk kolaborasi matematika kan. Nah, bagaimana anak nanti itu bisa langsung terasa bahwa dia tahu kilogram itu seperti apa, ya banyaknya sampah seperti apa. Selain manfaat sampah, jadi bisa di satu materi itu bisa berbagai makna yang bisa yang bisa dirasakan oleh anak. Ya, kurikulum Merdeka itu kan outcome-nya bukan hanya output, tapi outcome-nya bagaimana anak nanti kedepannya bisa melakukan, misalnya kalau dengan ada pengalamannya tadi ya menimbang sampah, diharapkan kan anak minimal kalau nanti outcome anak yang bisa berdagang kan sudah ada pengalaman dalam menggunakan kilogram, dalam menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan matematika atau misalnya pengembangan pembelajaran yang lain misalnya ya. Itu sih yang dirasakan dampaknya. Saya rasa sangat bagus ya, sangat baik. Walaupun mungkin bisa jadi ketika awal anak belum, tapi nanti lambat laun dia akan merasakan.
Mungkin yang terakhir, harapan guru terhadap pengembangan kurikulum. Harapan guru, kurikulum itu kan berjalan ataupun terjadi perubahan ya. Itu satu faktornya adalah ada yang bilang politik itu ya oke aja. Yang paling esensi terjadinya perubahan itu karena perubahan oleh struktur masyarakat, perubahan zaman, bagaimana sekarang dunia digital, di mana kurikulum merdeka itu kan ada bagaimana penggunaan digitalisasi. Ya, jadi harapannya guru maju terus dengan apapun kurikulumnya, guru tetap dibutuhkan ya, guru tetap harus bersinergi, berkolaborasi satu sama lain sehingga kurikulum itu bisa dirasakan, bisa dilaksanakan, dan pastinya kita bisa berbagi dengan masyarakat. Alhamdulillah telah selesai wawancara kita, Bu. Mungkin saya terima kasih atas bantuan dan pelaksanaan wawancara ini dengan banyak ilmu yang bermanfaat kepada saya. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.